Ya, Shalom. Pencanangan 2013 dengan firman Tuhan ini, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Akhirnya saya mendapat peneguhan bahwa kehendak Tuhan atas kehidupan gerejanya, kehidupan umatnya adalah pemulihan, adalah restorasi. Katakan restorasi. Sekali lagi restorasi. Sekali lagi restorasi. Berikan dulu tepuk tangan saudara bagi kita. Apapun masalah yang saudara hadapi, percaya pasti ada pemulihan. Ya, apa yang Tuhan sedang kerjakan semuanya, saya sangat diingatkan supaya kita secara roh ini mempersiapkan diri. Untuk tempat-tempat ibadah yang sedang Tuhan persiapkan. Supaya SDM-nya, supaya manusianya, supaya jemaatnya itu benar-benar siap. Seperti ibarat saudara akan mendapatkan hadiah sebuah mobil, tetapi ternyata saudara belum bisa mengemudi. Belum punya rebuas. Belum mengerti bagaimana caranya mengemudi mobil. Sehingga mobil itu hanya diparkir di dalam garasi. Sangat kuat Tuhan ingatkan itu. Supaya benar-benar kita memiliki, kalau saya mau pakai kata pemulihan itu juga sama dengan saya mau katakan yaitu kultur yang baru. Dengan meninggalkan kultur yang lama kita akan hidup dalam kultur yang baru. Ya, istilah yang sangat umum adalah restorasi. Ingat Tuhan pernah berkata begini, bahwa aku akan robohkan bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Manusia rohani ini harus dibangun. Manusia rohani harus pulih kembali sebagaimana maksud dan rencana Allah dalam penciptaannya. Yang diciptakan menjadi serupa dengan gambarnya. Dan manusia yang diciptakan itu adalah manusia yang diberikan kuasa. Kejadian 1:28 mengatakan bahwa maka diberkatilah mereka. Setelah diberkati, firman Tuhan datang, berkuasalah atas bumi. Penuhilah bumi, kuasailah. Bukan soal kuasainya apa, tapi soal buminya, tapi berkuasa. Pemulihan harus terjadi. Ya, pemulihan harus terjadi. Sehingga kita kembali akan kepada peran yang semula Tuhan sudah rancangkan, Tuhan sudah persiapkan untuk dipercayakan pada kita. Ingat Efesus 2 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa kita ini adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Tuhan mau mengembalikan peran kita, fungsi kita. Dengan jelas dikatakan juga 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam kamu. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Kembali. Jadi kekristenan bukan penggemar, kekristenan pengikut. Kekristenan adalah menerima otoritas dari Allah, menerima kuasa dari Allah, menerima kepercayaan daripada Allah untuk kita kerjakan di tengah dunia ini. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Ya. Nah, untuk itu saudara, satu gerakan yang harus kita jalankan kembali, pemulihan harus dimulai dari mana? Pemulihan harus dimulai dari diri kita sendiri. Untuk terjadinya pemulihan atas kota, atas bangsa, tidak mungkin kalau gereja belum dipulihkan. Gereja tidak akan pulih kalau pribadi-pribadi belum pulih. Dari yang tidak tahu apa-apa sekarang menjadi tahu perannya. Dari yang nganggur sekarang mulai bekerja. Dari yang tidur sekarang bangun dan melakukan fungsinya. Ini yang coba untuk itu. Dan di Surabaya saya mulai menggerakkan diri, melakukan sesuatu, mengambil beban. Contoh begini, saya
akan mengambil beban untuk Pak Sem, untuk Bu Lasi, untuk Bu Bambang, untuk Pak Cokro, untuk Bu Tina, dan beberapa, katakan 10 orang. Itu saya catat untuk saya terus doakan terus. Kalau memang itu sudah lancar dan kita sepertinya kelebihan waktu dan belum selesai mau berdoa, siapa yang diingatkan Tuhan dalam pikiran kita? Kita doakan. Dan saya selama 2 minggu ini sudah praktek. Dan ternyata ketika saya punya niat seperti itu, Tuhan selalu bangunkan saya jam 3, jam setengah 4. Dan saya sudah mulai berdoa. Siapa saja yang lewat di depan saya tangkap, saya sebutkan nama itu. Dan ternyata beberapa orang sudah memberikan respon. Bahkan yang di Jakarta ingat langsung dia menghubungi saya. Ya, karena pada waktu itu saya juga tambahi dengan apa itu namanya, BBM ya. Dan kemudian dia, Pak, tepat sekali apa yang Bapak. Waktu saya mendoakan tuh seperti ada sesuatu masalah yang begitu berat pada orang ini. Lalu paginya jam 6 pagi itu saya BBM. Bagaimana kabarnya? Baik-baik dan lain sebagainya. Saya tidak cerita kalau saya doakan dia. Tapi akhirnya dia katakan, saya terlalu percaya inilah saat yang tepat untuk Bapak menopang saya. Saya dalam pergumulan yang sangat berat. Tapi sekarang saya percaya, kalau Bapak sampai care pada saya, lebih-lebih Bapak yang di surga, pasti peduli atas saya. Dan beberapa di antaranya yang lain, ada beberapa jemaat, ada beberapa teman dan sebagainya, juga memberikan respon. Padahal saya membawa namanya di hadapan Tuhan. Saya ingin katakan, kalau saudara berhubungan dengan Tuhan dan menyebut nama orang itu di hadapan Tuhan, saudara tanpa sadar sedang menghubungkan Tuhan dengan orang itu. Atau sedang membawa orang itu berhubungan dengan Tuhan. Mari yang percaya kembali berikan tepuk tangan. Haleluya. Nah, malam ini saya dibekali Tuhan untuk berbagi. Nanti minggu juga ada pesan yang sudah sangat kuat yang sudah saya persiapkan. Maka ada hal yang penting yang ternyata harus kita pahami. Contoh, Tuhan memberi moto atau filosofi dari gereja kita adalah memperhatikan sesama, keselamatan dan kebutuhannya. Itu moto apa moto? Semboyan apa semboyan? Kalau kita berani menempatkan itu di amplop, di surat, di mana-mana kita tempatkan, tapi ternyata saya atau saudara dan saya tidak memperhatikan, sama saja bohong. Saudara dan saya mengaku bahwa saya beriman kepada Yesus. Bahwa dialah Bapa yang setia memelihara kehidupan saya. Tapi kalau saudara dan saya ternyata hidup khawatir, benar gak pengakuan saya ini? Sama saja bohong. Kita belajar kembali tentang, saya beri judul khotbah saya malam hari ini adalah iman adalah perbuatan. Yakobus pasal yang kedua. Iman adalah perbuatan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya apa? Mati. Sebelum lebih jauh saya baca dulu ayat 14, Yakobus 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah apa? Mati. Dalam pergumulan selama beberapa waktu ini, saya seperti diajak kembali membaca memori atau membaca kronologis perjalanan gereja ini. Bukan gerejanya orang lain, gereja ini. Ketika saya membaca itu, perjalanan kronologi dari perjalanan gereja ini, wah memang ada ledakan-ledakan, ada letupan-letupan, ada sesuatu yang muncul, ada sesuatu yang tidak diduga, ada sesuatu yang
tidak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, muncul dalam hati manusia, itu disediakan Bapa. Luar biasa. Tetapi kemudian seperti sebuah grafik, seperti kemarin pada waktu saya dihubungi salah satu saudara untuk tengok seorang jemaat yang dirawat di Surabaya, lalu saya foto, saya perhatikan itu, nggak tahu angka di atas itu muncul 99, muncul satu 34, tahu-tahu hilang, pedot, hilang, play. Wah, saya bukan dokter, nggak ngerti saudara, tapi saya sudah bisa menggambarkan ini pasien lagi nggak benar ini. Waktu saya tanya pada susternya di situ, dokternya mana? Saya kepingin tahu kondisi daripada pasien, namanya Pak Hermanto. Istrinya namanya Bu Mulyani. Betul. Melani, betul, Melani. Ya, saya tidak tahu, saya bukan seorang dokter, sehingga saya tidak bisa baca, tapi saya tanya. Tapi paling tidak kalau itu kemudian tensinya itu juga naik turun angkanya. Ya, nah saya ketika membaca di bawah Tuhan membaca perjalanan gereja ini, wah, tapi turun lalu landai, tidak ada apa-apa. Padahal kegiatannya begitu luar biasa. Tapi dibawa oleh Tuhan untuk melihat hal itu. Sehingga kemudian apa nih semua Tuhan maksudnya. Diingatkan tentang moto, diingatkan tentang filosofi, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian saya menjadi sadar, ngerti. Saya tidak macak, saya tanggap ngerti. Paling tidak saya maunya, ya Tuhan aku ngerti. Kalau sudah aku memasang namanya filosofi atau semboyan atau moto itu, yaitu memperhatikan sesama kebutuhan dan keselamatannya. Kalau ternyata kita tidak melakukan itu, sama saja bohong. Saudara yang dikasih Tuhan, secara umum kita ini adalah disebut sebagai orang beriman. Tapi apakah sungguh-sungguh kita layak disebut seorang beriman? Ternyata Alkitab ini akan menjelaskan kepada kita bahwa yang disebut dengan orang beriman bukan sekedar dari pengakuan, bukan sekedar dari ucapan, tetapi iman itu nyata di dalam diri kita kalau itu ada sebagai kehidupan, perbuatan. Amin. Orang benar akan hidup oleh iman. Dikatakan dalam Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Apakah kita sudah hidup oleh iman? Kalau kita hidup oleh iman, maka sebenarnya akan nyata dan sangat tepatlah kita dikatakan sebagai orang benar. Sebaliknya kalau saya dan saudara mengaku, aku orang benar, aku orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Melalui kematiannya di atas kayu salib, darah yang tertumpah. Di mana segala dosa dan pelanggaran itu sudah dipikul olehnya di atas kayu salib. Aku menjadi orang yang dibenarkan. Maka kalau saya berkata, aku orang yang benar atau orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, maka saya harus hidup oleh iman. Katakan amin. Dan boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab tanpa iman atau tanpa perbuatan, apalagi tanpa iman, Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak mungkin. Dan berikutnya saya kembalikan pada catatan saya tadi adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka jangan heran kalau kita ini selalu ada dalam keadaan lemah, dalam keadaan khawatir, gelisah, takut, ya dan lain sebagainya. Bahkan kita tanpa sadar kita terus menjadi orang yang terintimidasi. Karena apa? Kita sering memberi pengakuan-pengakuan tapi realita kehidupan kita tidak sama dengan pengakuan. Tidak sama dengan apa yang
yang pernah ada dalam hati kita. Hati kita tidak sama dengan ucapan. Ucapan kita tidak sama dengan perbuatan. Tanpa sadar kita terintimidasi. Tanpa sadar kita didakwa. Siapa yang mendakwa kita? Iblis. Sehingga kita gamang. Melakukan sesuatu menjadi gamang. Bukan manusia yang akan menuduh saudara. Tapi tanpa sadar ada pihak yang terus mencari kesempatan kepada kita untuk melemahkan kita. Karena apa? Kita tidak konsekuen. Kita tidak hidup secara konsisten. Lanjutkan Pak. Memiliki iman berarti memiliki kekuatan Allah. Memiliki iman berarti memiliki kekuatan Allah. Sebenarnya ini. Kalau kita mengaku bahwa saya punya iman, sebenarnya saya punya stok kekuatan Allah. Amin. Ya, ayat-ayatnya jelas. Iman berawal dari percaya dan pengakuan. Percaya dan pengakuan. Ini sengaja saya jadikan satu. Ya, percaya dalam hati kamu dibenarkan dan mengaku dengan mulut kamu diselamatkan. Saya jadikan satu. Ya, jangan cuma kemudian apalagi kalau cuma mengaku percaya, ya, berawal dari percaya tapi tidak berani ngaku, ya, atau berani mengaku tetapi tidak percaya. Yang penting aku bisa jadi mantu, tidak apa-apa lah, tidak apa-apa. Bisa aku dibaptis pun tidak masalah. Yang penting aku dapat anaknya. Ini kan sama aja dengan mau mengaku tapi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Awal daripada iman. Iman sebenarnya, memiliki iman sebenarnya kita memiliki kekuatan Allah. Karena dimulai dari iman itu. Dia mulai dari percaya dan memberi pengakuan. Ya, memberi pengakuan. Di sana dikatakan dengan sangat jelas siapa yang kita akui, ya, bahwa yang kita akui adalah Yesus sebagai anak Allah. Di kanan sekarang katakan kalau saya baca, tetapi apakah katanya ini ayat 8 dari Roma 10, firman itu dekat kepadamu yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi sama, harus sama. Pengakuan ini harus sama dengan ucapan. Ucapan harus sama dengan apa yang dalam hati. Kalau tidak saudara tertuduh, kalau tidak saudara lemah, kalau tidak saudara punya celah untuk dihancurkan oleh iblis. Itulah firman iman. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara umat mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Hati dan mulut sama, AA, BB. Amin. Yesus, Yesus. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Enggak ada celah. Itu yang membuat saudara punya keyakinan teguh. Tapi berikutnya saudara, dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengar firman. Roma 10 ayat 17. Di situ dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jelas sekali. Jadi kalau kita ingin mendapatkan iman, ya kita dengarkan firman. Kalau kita ingin menjagai iman kita, ya baca terus, renungkan terus firman. Masih dalam bagian ini, masih baca, renungkan, dengar, renungkan. Nanti akan sampai pada soal melakukan. Supaya sama apa yang ada dalam hati dengan ucapan ini sama. Hati dan mulut sama, sehingga tidak ada celah. Kita tidak menjadi orang yang tertuduh. Tidak ada celah, tidak ada alasan iblis akan nyerang kita. Tidak ada alasan. Maka kita akan menjadi orang yang teguh. Ada firman dalam Yesaya 26, kalau tidak salah itu 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dia dengan damai sejahtera. Wah, ini. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal, yang hanya teguh. Jadi hati ucapan sama, hati ucapan sama.
Jadi jangan sampai mengatakan, ya, beres Pak, beres. Begitu orang yang ngalih, enak ide. Sembrono, wong padha napa. Lah tadi kok dijawab anu? Ya kan enggak enak di depan banyak orang kan enggak enak. Berarti kita orang dusta. Tuhan membenarkan kita, kita yang membuat kita menjadi dusta. Tuhan sudah korbankan darahnya untuk membenarkan kita. Tapi kita yang membuat kembali kita menjadi orang berdosa. Tuhan yang menyucikan, menguduskan, membersihkan. Dengan darahnya kita yang membuat kembali hidup kita jadi kotor. Loh, tadi kalau kamu mau kok enggak ngomong, enggak enak. Sakjane ngono aku gelem. Tapi enggak enak, sungkan. Padahal di sini mau, sini tidak ngomong, mau. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari mana? Dari mana? Nah, Anda ini gak percaya. Tak ulang ya. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya dari siapa? Iblis. Oh, wis ngerti ngono lho. Jangan sampai saudara dan saya dikatakan munafik. Rugi sendiri. Kita sudah buang waktu, energi untuk datang beribadah, dengarkan firman. Dan kita ini sebenarnya orang yang percaya kepada firman. Tetapi ternyata firman dibagikan, kita berkata amin, tetapi tidak dilakukan. Pendusta. Saudara tanpa ngomong, di hadapan Tuhan, Tuhan sudah mengelompokkan kita sebagai orang munafik. Orang pendusta. Maka jangan kaget kalau kita menjalani kehidupan ini terasa berat. Bukan berarti kalau kita beriman, jalan-jalan kita jadi mulus tanpa halangan. Bukan, ada masalah berat tapi kita tidak akan jatuh tergeletak. Boleh kita dihadang dengan segala masalah, kita tetap percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetap ibadah, tetap melayani. Amin. Menghadang di depan kita. Jadi yang saya katakan, mengapa sampai banyak orang terasa berat dan kalah, mundur, nggak datang lagi dan sebagainya. Ya, asal muasalnya dari sini. Musuh kita bukan di luar, di dalam kita sendiri. Ya, saya sangat rindu saudara menikmati kekuatan Allah. Karena firman Tuhan di bagian lain nanti akan kita baca bahwa siapa yang beriman kepada Dia berasal dari Allah. Siapa yang berasal dari Allah? Mereka yang mengalahkan dunia. Siapa yang mengalahkan? Iman kita. Jadi kita harus baca. Dan apa yang dikatakan dalam Roma 1 ayat 16 bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Firman itulah kekuatan Allah. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Ya. Jadi kita yang memiliki iman itu berarti sebenarnya kita memiliki kekuatan Allah. Kalau kita memiliki kekuatan Allah, siapa takut? Amin. Ya. Mau sebesar apapun yang menghadang di depan kita, kita punya Allah yang jauh lebih besar. Mari kembali berikan tepuk tangan. Haleluya. Iman adalah percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, berasal dari Allah. Oh ini ayatnya tadi. Dapat mengalahkan dunia. Ya, siapa yang percaya pada firman Allah, percaya pada Yesus. Yang dimaksud iman di sini berbeda dengan pengertian iman yang ada pada agama lain. Agama lain cukup dengan arti percaya, pitados. Iman itu percaya, percaya itu yakin, yakin itu teguh, lah teguh itu sedang pergi ke luar kota. Tapi yang kita maksudkan iman itu adalah iman yang percaya kepada Yesus adalah anak Allah. Tanpa pengertian ini, imanmu tidak punya kekuatan. Imanmu iman yang mati, bukan iman yang hidup. Ya, lanjutkan PowerPoint-nya. Memiliki iman berarti memiliki kekuatan Allah. Iman adalah kehidupan yang konsisten. Nah ini mulai saya, tadi pertama adalah samanya hati dengan ucapan,
samanya hati dengan ucapan. Pengakuan dalam hati tanpa ucapan adalah dusta. Di dalam ngomong sebenarnya aku roh, tapi tidak enak. Padahal makanya ada pengajaran kalau kamu mau jadi saksi jangan jadi saksi dusta. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari iblis. Kalau pengakuan dalam hati kita tanpa ucapan artinya tidak sama, maka kita adalah pendusta. Berikut, pengakuan dan ucapan tanpa perbuatan enggak ada artinya. Mati. Jadi kalau saudara percaya bahwa Bapa yang di surga adalah Bapa yang kekal, Bapa yang memelihara akan kehidupan kita, saya ingin sisipkan pernyataan ini adalah agar setiap saudara jangan khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Persoalan mau sebesar apapun juga, di dalam Yesus Kristus pasti ada jalan keluarnya. Berikan tepuk tanganmu, haleluya. Pengakuan tanpa dan ucapan tanpa perbuatan adalah mati. Iman tidak bekerja, tidak ada kekuatan Allah di situ. Jadi kalau kita dengar firman, saudara sudah pernah membaca atau dalam Matius pasal 7, kalau saudara mendengar firman dan melakukan, maka ibarat saudara membangun rumah di atas apa? Batu. Dan pada saat banjir bandang itu datang, rumah itu tetap kokoh berdiri. Amin. Tetapi apabila engkau mendengar dan tidak melakukan, sama engkau dengan membangun rumah di atas pasir. Banjir yang sama datang, maka akan hanyut dan hancur dan hebat kerusakannya. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi mungkin ada yang bertanya ya, begitu saya sampai di sini, lalu bagaimana Pak setiap firman, takut firman. Sebenarnya gini loh. Ada hal-hal yang sebenarnya di luar, sebenarnya berasal dari Alkitab, tetapi sudah jadi budaya. Sudah jadi budaya. Ya. Dan ternyata ketika budaya itu kita lakukan, loh ternyata Alkitab itu mengajarkan hal yang sama. Contoh umpamanya, kan sudah jadi budaya. Di agama apapun kan jadi budaya. Hormatilah orang tuamu. Kan sama. Ternyata Alkitab sudah ribuan tahun yang lalu ngajar seperti itu toh. Ya. Nah sebenarnya maksud saya, lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Ojo ndaki-ndaki dah. Ya, kalau saudara katakan saudara lebih muda dengan orang, ini kan juga ajaran budaya juga. Berilah hormat. Lebih dahulu menyampaikan salam pada orang yang lebih tua. Ternyata Alkitab pun juga ngajar begitu. Jadi maksud saya, apa yang sudah saya lihat setiap hari, yang itu menjadi sebuah hal yang umum sudah dilakukan oleh semua umat manusia. Jangan sampai saudara tidak melakukan. Karena apa tuntutannya Matius 5:20, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan dapat masuk dalam kerajaan surga. Amin. Jadi hal-hal yang mendasar, lakukan dong. Nggak mungkin hal yang umum yang mendasar saudara tidak lakukan untuk melakukan yang lebih. Nggak mungkin. Ya, ada ibu-ibu atau orang bapak-bapak ngangkat barang atau mungkin mau nyebrang dan sebagainya. Ikan umum toh. Itu dulu lakukan. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan perkara besar tanpa memulainya melakukan perkara yang kecil. Mari berikan tepuk tangan, haleluya. Iman tidak akan bekerja, artinya apa? Kekuatan Allah nggak bekerja di dalam diri kita. Atau kita tidak memperoleh kekuatan Allah untuk menjalani kehidupan, untuk menghadapi tantangan. Karena apa? Pertama bisa jadi tidak samanya hati dengan mulut. Kalau toh mulut, hati dan mulut sama tidak dilakukan, sami mawon. Hakikatnya adalah mati. Saudara, yang tidak enak itu ya, kalau kita ternyata diingatkan kalau sudah ada di apa namanya, di pengadilan. Kira-kira enak enggak? Gak enak sudah kalau sudah ternyata, aduh, tahu gitu ya dulu aku begini.
Sadarnya di depan kursi pengadilan. Di Matius 25 sudah jelas disalakan. Kamu, kamu geser ke kanan. Kamu, kamu yang kanan, bersukacitalah dengan Tuhan. Sebab apa? Ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku sakit, kamu besuk aku. Ketika, apalagi, aku sebagai orang asing, kau berikan tumpangan. Ketika aku nggak punya pakaian, kamu nggak foto aku. Ya, tapi kamu memberi aku pakaian. Loh, kapan aku melihat engkau telanjang, lapar, haus, sakit, kapan? Sesungguhnya ketika kamu melihat orang yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Amin. Saudara, di dalam perjanjian baru, pernah ada seorang wanita itu kan datang pada Yesus, seorang perempuan pelacur, mantan pelacur, dan membawa minyak narwastu dalam puli-pulinya, dan kemudian dituangkan. Ribut semua orang. Barang semahal itu kok diboros-boroskan seperti itu. Ya, ada yang menyatakan itu, di bagian lain menyatakan karena ada seorang ibu yang kemudian bahkan menyeka kaki Yesus itu dengan rambutnya. Ribut juga. Ditegur sama dia. Aku datang, kamu yang tidak menyediakan air untuk cuci kaki. Aku datang, kamu juga tidak ini. Bisa nih cuma ngomel. Ini yang coba perlu kita bangun. Ya. Dan kalau saya sisipkan di sini, bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Dan kalau kita memiliki iman bahwa sesungguhnya Tuhan telah menempatkan roh Allah di dalam diri kita. Maka sebenarnya bukan hanya sekedar iman yang kita miliki. Tapi roh Allah sungguh-sungguh tinggal di dalam diri kita. Mari berikan tepuk tangan. Pengakuan dan ucapan itu sebenarnya ternyata apa? Akhirnya kita ketahui itu iman. Pengakuan ucapan itu iman. Ya, yang harus disertai perbuatan. Menjadikan kekuatan Allah bekerja. Iman tanpa disertai perbuatan hakikatnya mati. Bahkan kalau dalam pembacaan tadi itu dicontohkan bahwa seperti tubuh tanpa roh. Kalau dibaca selengkapnya di kitab Yakobus ayat 26-nya kan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi pengakuan dan ucapan, hati dan ucapan ini adalah iman. Yang harus disertai dengan perbuatan. Kita sekarang menjadi lebih melek ya. Ternyata saya mengaku iman itu masih belum sempurna. Karena dalam Yakobus pasal yang kedua itu jelas juga dikatakan pada ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, menjadi sempurna. Jadi kita coba mulai dari hal yang umum, yang kita lihat, yang kita dengar, yang bisa kita lakukan. Jangan tunda, lakukan. Kita enggak bisa saudara hanya punya compassion, hanya punya belas kasihan. Aduh saknone orang itu. Sama dengan bacaan tadi. Ya kamu ya pakailah pakaian itu ya supaya panas dan supaya makanlah sampai kenyang. Padahal tidak memberi apa-apa. Ya, pengakuan dan ucapan itu adalah iman. Harus disertai dengan perbuatan akan menjadikan kekuatan Allah bekerja. Iman tanpa disertai perbuatan maka iman itu hakikatnya apa? Mati. Lanjut. Beriman tetapi lemah. Ini akibatnya. Mengaku punya iman tetapi terus lemah. Gagal terus, mengeluh terus. Ya menggerutu terus. Mengapa? Mengaku punya iman. Kalau cepat-cepat bahkan mungkin tidur gitu langsung digugah.
Mas, Yesus Tuhan ya, Yesus. Amin, amin. Langsung otomatis amin. Mungkin sambil tidur yang jawab dia amin gitu. Ya, tapi mengapa lemah dalam menghadapi kehidupan, lemah menghadapi tantangan, lemah menghadapi masalah-masalah yang memang diizinkan Tuhan untuk dihadapi? Mengapa? Hidup kita tidak sesuai dengan iman, maka kita menjadi lemah, gelisah, tidak teguh hati. Nah itu tadi sudah dibaca yang di depan tadi, Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Yang hatinya teguh akan kau jagai dengan damai sejahtera. Mengapa kita lemah, gelisah terus, khawatir terus? Kalau sudah dalam kondisi seperti itu saudara, itu berarti ada hal yang harus saudara nyatakan melalui perbuatan. Ada hal-hal yang sudah ada, ibaratnya saudara ini sudah punya ilmu, katakanlah ilmu masak, saudara sudah punya 10 resep masak. Tapi saudara masih melakukannya 8 mungkin, masih ada 2 yang belum dilakukan. Maka itu akan membuat saudara berhutang. Itu yang membuat engkau gelisah, membuat engkau lemah. Tapi ketika semua yang kau akui, yang ada tersimpan dalam hati ketika mendengar firman dan berkata, amin, tersimpan di sini. Dan sudah semua dilakukan, engkau tidak menjadi orang yang dusta, tidak menjadi orang yang berhutang, engkau menjadi orang yang bebas bersaksi. Baik dalam roh maupun dalam keadaan yang sebenarnya. Kekuatan Allah menyertai saudara. Janji Tuhan pasti digenapi. Karena mengaku percaya tetapi tidak melakukan, tanpa sadar menjadi orang yang tertuduh. Berada pada posisi bukan pemenang. Saya mau ketik menjadi pada posisi kalah, kok enggak enak, kayak bukan pemenang. Karena saya masih berharap kita semua adalah lebih dari seorang pemenang. Amin. Kita ditetapkan untuk menjadi lebih sebagai seorang pemenang. Tapi semuanya Tuhan sediakan, semuanya Tuhan sediakan. Tapi akhirnya juga tergantung kita. Ibaratnya makanan semua di meja, semua tersedia. Bagaimana mungkin saudara akan berkata, aku lapar. Masih kurus kering, lapar. Padahal meja makanan di meja itu penuh. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Kalau kita sampai lemah, kalau kita belum bisa menerima penggenapan janji, itu bukan salah Tuhan. Ada bagian-bagian yang mesti kita lakukan, tapi kita belum lakukan. Ya, saya bermaksud membagikan ini dulu karena saya akan mengajak gereja ini untuk bergerak konkret. 2013 ini akan kita lakukan gerakan restorasi, dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari ini sudah bait Allah. Tuhan sudah tempatkan ini menjadi bait Allah, menjadi rumah doa. Mulai hari ini kita akan mengikatkan janji kepada Tuhan. Seperti ditulis dalam Esra pasal 3 ayat 10. Kita mengikatkan perjanjian dengan Tuhan. Maka saudara akan mulai berdoa untuk orang-orang lain. Berdoa dengan tidak putus-putusnya, berdoa senantiasa, nyopir terus berdoa, terlintas nama ini, sebutkan namanya. Pasti akan terjadi kuasa Tuhan di dalam kehidupan orang itu. Berdoa enggak putus-putusnya, jelas kok Efesus itu ngajarnya begitu. Ya makanya itu diajarkan enggak cuma doa akal budi, doa pakai bahasa roh. Karena barang siapa berdoa bahasa roh, dia roh Allah yang ada di dalammu berdoa kepada Bapa. Terlintas diingatkan ini, persoalan ini, sebut das. Tidak usah panjang-panjang, sudah ingat apa. Umpamanya pergumulan, ada pasangan suami istri yang sudah 7 tahun, belum juga punya anak atau merindukan momongan, sebut Tuhan berikan pada dia momongan. Tidak usah terus, yang kulitnya kuning Tuhan, yang macam-macam. Doa syafaat tidak pakai gitu-gitu, kalau Pak Sudi doa syafaat juga das. Dan saya doa selalu pakai firman. Amin. Boleh tepuk tangan, haleluya. Teguh hati, kalau kita memang orang mengaku beriman, kita adalah orang yang teguh hati, yang artinya tetap percaya kepada janji Allah, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Seperti yang dialami oleh Abraham. Coba tayangkan Roma pasal 4.
Kalau tidak salah dimulai ayat 18 itu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Ucapkan, ingat ya, kalau saudara mungkin sudah ada persoalan, mungkin punya utang dan sebagainya, percaya. Aku percaya, lunas, lunas, lunas. Besok bangun masih melek belum lunas, ngomong lagi lunas. Menggenapi Markus 11 ayat yang 24. Kalau kamu berdoa dan kamu percaya, kamu telah menerimanya, kamu akan diberi. Amin. Tidak ada, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun tidak ada dasar berharap, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Katakan amin, berikan tepuk tangan, haleluya. Praktekkan dalam kehidupan. Kalau tidak salah hari Minggu atau kapan sih. Juga saya menyampaikan firman, hari Sabtu ya, Sabtunya doa puasa. Yaitu saya khotbah, saya ingat Mazmur 26. Minta dibenarkan Tuhan. Yang dimana pemazmur Daud itu minta-minta tapi sebenarnya sudah lakukan. Apa yang jadi perintah Tuhan sudah, aku mengikut Engkau Tuhan dalam ketulusan hati. Dan aku percaya kepadamu tanpa ragu. Waktu itu kan saya memberi contoh begini. Kita seringkali naikkan pujiannya. Kalau pujian sampai dengan suara yang merdu, dengan gaya sedikit, ya luar biasa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Wah. Sing nang dhuwur kono. Bojok. Gak sama antara ucapan dengan perilaku kehidupan, gak sama. Ini yang membuat kita lemah. Ini yang membuat ada celah. Ini yang membuat iblis datang untuk mendakwah. Untuk menuduh saudara. Untuk menyerang saudara. Tutup celah itu. Jangan menjadi orang yang berhutang. Kalau saudara sudah dipercaya 10 resep. Jangan 8, jangan 9. 10-10-nya lakukan semuanya. Bukan lagi kata orang. Tapi saudara sudah melakukan dan mengalaminya. Mari berikan tepuk tangan. Kayak Pak Hendra itu loh. Kalau ada orang ceritain makannya gak percaya. Makanan di sana itu sate, gak percaya aku. Pertama saya ngomong dengan dengar omongan Pak Hendra, iya apa toh maksudnya? Oh ternyata nek belum ngerasakno ora percaya. Artinya harus merasakan lebih dulu. Amin. Ya. Tapi kembali kepada bacaan Roma pasal 4 tadi, coba. Jadi tetap percaya terhadap janji Allah dengan penuh percaya, penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. 22, karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai apa? Ini dulu, kejar status ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak mungkin, katakan rumah saudara-saudara jual semua, habis. Masih 20% dari hutang yang harus kau bayar. Saudara tetap bisa berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, itu pernah saya alami. Ya. Maka ketika kemudian saya percaya terhadap janji Allah, saya sudah berstatus orang yang dibenarkan. Ini dulu yang kita kejar. Jadi yang dikejar jangan berkatnya dulu. Tuhan mau supaya kita ini benar dulu. Sama dengan si anak bungsu. Ketika dia ini nyadari akan keadaannya, ya, akan dosanya, akan salahnya, berdosa terhadap surga dan berdosa kepada Bapa, dan dia kemudian punya niat untuk kembali kepada Bapaknya, besoknya dia lakukan itu, maka ia bangkit dan kemudian dia datang kepada Bapaknya. Dan ketika Bapaknya melihat dari jauh, maka ayahnya lari menjemputnya. Amin. Kalaupun pada saat itu si anak bungsu ini berkata, bahwa aku
telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Aku tidak layak disebutkan sebagai anak. Betul? Tapi dia sudah dibenarkan. Karena apa? Dia sudah bertobat. Dia datang dan mengaku dosa. Ayahnya tidak perlu berkata, kowe panjane hoflok. Makanya lain kali ya, tapi jangan masuk rumah dulu, kamu mandi-mandi sana dulu. Ya ampune babi. Tapi apa yang dilakukan ayahnya? Ayahnya memeluk, bahkan mencium. Posisi dibenarkan dulu. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. 23. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Amin. 24. Tetapi ditulis juga untuk ente. Untuk saudara, untuk kita. Ya, amin. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya dan kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Berikan tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita. Ayat ini seringkali saya pakai dalam doa saya. Ketika saya berdoa dalam pergumulan apa dan sebagainya, bagaimana Tuhan menggenapkan janjinya kepada Abraham, ya, untuk mendapatkan anak kandungnya sendiri. Ya Tuhan, terima kasih kepada Abraham sudah Engkau berikan dan Engkau genapkan janji itu. Maka janji itu juga berlaku untukku. Amin. Dan ayat ini yang saya pakai, yaitu ayat sebelumnya 23. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Ya, tetapi ditulis juga untuk sebutkan namamu di hadapan Tuhan. Amin. Powerful. Tuhan pasti menggenapi. Berikan kembali tepuk tangan. Haleluya. Kembali sekarang ke PowerPoint. Ini bagian-bagian akhir. Iman menjadi sempurna. Kapan? Ketika apa yang aku akui dalam hati dan aku ucapkan dengan mulutku, dan saya melakukan A. Aku mau memberi dia. Lakukan. Saya hanya mikir, orang berbuat baik dan orang yang menerima perbuatan baik mau menerima, itu pun anugerah. Anugerah. Mari berikan tepuk tangan. Maka Tuhan mau supaya iman kita menjadi sempurna. Saya baca ayat 18 dari Yakobus 2 sampai ayat 22. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan dengan perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Semua kita berkata amin dan semua kita menyambut dengan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi untuk saudara bisa memiliki kehidupan yang kokoh, memiliki kekuatan Allah, siap menghadapi segala tantangan apapun yang ada, dan saudara tetap melakukan fungsi atau peran yang Tuhan percayakan kepada saudara, maka perhatikan mulai malam hari ini bagaimana keadaan imanmu. Apakah iman hanya pengakuan? Dan ternyata bisa jadi pengakuan tidak sama dengan apa yang dalam hati. Tuhan mengendaki hati, mulut sama apa yang kita ucapkan nyata dalam perbuatan. Saya percaya semua janji Allah menjadi milik saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan.